Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di struktur data. Topik kita kali ini adalah melanjutkan dari topik sebelumnya, yaitu kita sekarang akan melakukan penyajian data yang disimpan dalam struktur graf. Nah, sudah kita pelajari bahwa kita dapat menyajikan informasi dalam struktur graf dengan membuat suatu matriks, entah itu matriks ruas, matriks agensi, maupun matriks insidence. Nah, hal gampangnya jika kita membuat atau merepresentasikan graf dengan membuat suatu matriks, berarti kita tinggal membuatnya saja langsung. Misalkan di sini kita ada matriks ruas, maka kita bisa membuat suatu matriks atau suatu array 2 dimensi. Di mana ini adalah ukuran array-nya adalah 2, 8. 8 ini adalah jumlah ruas yang ada. Nah, selain itu matriks agensi juga sama. Contohnya ini adalah matriks agensi dari graf ini. Ukurannya adalah n kali n. N-nya itu adalah jumlah vertex dari matriks yang ada. Jumlah vertexnya di sini ada 5 sampai V5. Jadi 5 kali 5. Maka kita nanti akan membuat suatu matriks atau suatu array 2 dimensi yang ukurannya adalah 5 kali 5. Kemudian matriks incidence juga sama, nanti kita akan membuat nanti akan membuat suatu matriks atau suatu array 2 dimensi dengan ukurannya adalah jumlah edge kali dengan jumlah vertex, jadi 8 kali 5. Nah, ini contohnya tadi representasi untuk matriks agensi 5 kali 5, jadi nanti kita bikin matriks atau array 2 dimensi 5 kali 5. Bagaimana cara memasukkannya? Mungkin kalau teman-teman sudah mempelajari bagaimana melakukan looping, for-nya 2 kali. Kenapa for-nya 2 kali? Karena di sini ada 2 dimensi. Kemudian, ini gampang ya, silahkan coba teman-teman. Kemudian selain itu, untuk matriks beban bagaimana? Untuk matriks beban, di matriks agensi, maka yang disimpan itu kalau untuk matriks agensi biasa, jadi matriks bukan matriks beban, matriks biasa itu kan 10, 10. Sedangkan kalau di sini dia value-nya, nilainya itu menggambarkan cost atau menggambarkan value untuk setiap age-nya. Contohnya misalkan untuk EF ini adalah 4. Oke, EF ini adalah 4. Maka di sini EF ini cost-nya adalah 4. Seperti itu. Ini dari E ke F itu 4. Kalau E ke F dari sini dia tidak ada ya. Tidak ada dari F ke E. Dari F ke E tidak ada. Jadi dari A ke A, dari A ke B, A ke B 3. Kemudian dari B ke D 3. Nah, teman-teman di sini harus konsisten yang mana merupakan simpul awal dan yang mana yang merupakan simpul tujuan. Di sini misalnya simpul awalnya dari sini, simpul tujuannya dari sini. Itu harus konsisten. Kemudian, nah ini yang sudah teman-teman lakukan, membuat matriks untuk implementasi graf. Teman-teman sudah membuat matriks agensinya, sudah membuat matriks ruasnya, dan sudah membuat matriks insidennya. Coba teman-teman implementasikan dengan menggunakan salah satu dari matriks tersebut dengan membuat suatu array 2 dimensi. Saya tugaskan yang ini, coba teman-teman implementasikan untuk matriks agensi. Oke. Selanjutnya, kalau yang tadi itu adalah sebuah matriks yang namanya implementasi secara statis. Kenapa implementasi secara statis? Bayangkan di sini kalau terjadi pertambahan jumlah, kalau pertambahan age itu masih memungkinkan. Tapi jika vertexnya bertambah, maka di awal kita sudah mendeklarasikan ukuran array-nya itu sudah fix, sudah tetap. Maka itu tidak memungkinkan untuk nambah, misalkan di sini ada sampai F. Kemudian kita mau nambah 1 ada G. Nah, itu tidak mungkin. Nah, jadi di sini statis. Selain statis, ada juga representasi graf secara dinamis. Ini adalah contoh representasi graf secara dinamis. Ini adalah
A, B, C, D, E, F ini adalah gambaran dari vertex-nya. Kemudian 3, 37, 3, 8, 7, 4, dan sebagainya. Ini adalah gambaran edge-nya. Contohnya, vertex A itu terhubung ke vertex B dengan cost-nya adalah 3. Nah, maka di sini kita akan membuat suatu edge, informasi edge yang terhubung nanti dari A ke 3 kemudian ke B. Kemudian B juga dia terhubung ke, contohnya B ini terhubung ke D. Nah, B terhubung ke D dengan cost-nya adalah 3. Selain B terhubung ke D, B juga terhubung ke, contohnya di sini B terhubung ke E dengan cost-nya adalah 7. Maka nanti sambungannya ke sini, 7 sambung ke E. Dan seterusnya. Ini adalah representasi dinamis. Nah, coba teman-teman, bagaimana cara membuat atau bagaimana ADT untuk graf tersebut? Terdiri dari 2 informasi. Yang pertama adalah ADT untuk menyimpan simpul, node atau vertex-nya. Yang kedua adalah ADT untuk menyimpan edge atau jalurnya. Jadi ada 2 jenis ya. Yang pertama jenis yang ini, itu adalah untuk menyimpan vertex-nya, yang kedua adalah yang ini untuk menyimpan edge-nya. Untuk menyimpan vertex-nya, informasinya apa saja? Yang pertama adalah label dari vertex-nya, ya. Kemudian ini adalah pointer next vertex. Jadi yang di sini itu adalah pointer yang menunjukkan ke pointer next vertex-nya. Walaupun ini bukan berarti A dan B ini terhubung ya, tapi ini adalah next-nya. Kalau terhubung itu digambarkan dari sini, dari edge-nya. Ada tidak edge yang menghubungkan antara kedua vertex tersebut. Kebetulan ini A dan B terhubung dengan edge 3 ini. Oke? Jadi ini tuh bukan berarti terhubung. Yang menghubung itu adalah ini. Contohnya ini B dengan C. Ini sebenarnya tidak terhubung karena tidak ada edge yang menghubungkan antara B dengan C. Seperti itu. Nah, di sini ada 3 informasi. Yang pertama tadi informasi labelnya, kemudian di sini adalah informasi pointer yang menunjukkan pada ADT vertex selanjutnya. Kemudian di sini adalah pointer yang menunjukkan pada edge yang nyambung terhadap vertex tersebut. Nah, jadi di sini ada 3 jenis data yang disimpan. Yang pertama adalah data ini ID simpulnya, misalkan A. Kemudian ini edge jalurnya, berarti yang ini adalah untuk jalurnya. Simpul next adalah yang ini. Kalau yang ini, tipe datanya adalah struct edge. Tergantung ya, nanti kita bikin ininya struct edge yang di sini. Tapi kalau yang ini struct simpul, kenapa? Karena ini adalah nanti menunjukkan pada simpul selanjutnya. Tipe datanya adalah sama dia sendiri, maka di sini struct simpul dia sendiri dengan nama variabelnya adalah next. Oke, selanjutnya untuk ADT yang kedua adalah ADT yang mendeklarasikan atau menyimpan edge atau jalur. Sama, di sini juga ada 3 informasi. Informasi pertama adalah nilai in cost-nya. Jadi misalkan kalau di sini graf berlabel ya, 3. Kemudian selanjutnya adalah pointer untuk vertex. Nah, di sini adalah pointer untuk edge ini dia akan berhubung ke vertex yang mana, ya kan? Maka di sini tipe datanya ada vertex. Kemudian ini adalah pointer next jalur. Jadi ini untuk edge selanjutnya. Jadi ini adalah ADT-nya. Oke, gitu. Kemudian untuk create graph. Nah, create graph itu minimal dia memiliki satu nodes atau satu simpul atau satu vertex. Untuk mempermudah, kita bisa membuat ADT graph. Ini untuk mempermudah saja ya. Struct graph, nah minimal dia memiliki satu node yang ini minimal, kan tadi memiliki satu node yang kita sebut sebagai first. Nah, untuk create graph, maka graph yang pertama itu untuk first-nya adalah 0. Nah, fungsi-fungsi lain dalam graph itu tadi ada create graph, kemudian kita bisa add vertex, bisa add edge, bisa delete edge, bisa find vertex, bisa juga delete vertex. Nah, di sini dengan ilustrasi yang seperti ini
A, B, C, D, E, F. Kita juga bisa menambahkan kalau kita ada vertex baru, yaitu misalkan G, ya. Kita simpan G di bawah, berarti tinggal kita simpan di sini, di bawah F, oke. Kita tinggal simpan di bawah F. Dan memungkinkan juga kalau misalkan, belum ada H yang nyambung, artinya berarti si H itu tidak ada, atau H itu merupakan vertex yang terpencil, jadi tidak terhubung ke vertex lainnya di dalam graf tersebut. Nah, tadi fungsi graf ini create edge, create graph, add vertex, add edge, delete edge, find vertex, dan sebagainya. Contohnya di sini kita akan membuat suatu prosedur untuk meng-create suatu simpul baru atau meng-create vertex baru. Nah, create vertex baru berarti awal kita create dulu sesuai dengan tipe datanya, kita mau nge-create ini dengan menggunakan fungsi malloc, oke, set of dan sebagainya. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya, kalau ada ID-nya kita masukkan, next jalur dan next-nya masih 0 misalkan. Kemudian jika G-first-nya sama dengan 0, maka simpul baru ini merupakan nanti adalah G-first-nya. Else-nya, nah else-nya ini create simpul ya, kita masih masukkan ini. Else-nya berarti dia merupakan di sini sudah grafnya sudah ada vertex-vertex sebelumnya, maka kita simpan di paling akhir, di paling ujung. Bagaimana cara menemukannya? Dengan menggunakan fungsi, dengan melakukan looping, dengan menggunakan while sampai kita ketemu akhir next-nya itu adalah 0, maka kita simpan simpul baru. Mudah kan? Nah, ini untuk menambahkan simpul baru. Bagaimana dengan menambahkan edge baru? Prosedur untuk menambahkan edge baru. Edge atau jalur yang menghubungkan dua nodes atau dua vertex. Parameter yang harus ada yaitu tentu saja kalau kita mau membangun jalan, pasti yang harus ada itu adalah kota awal dan kota akhir. Jadi simpul awal dan simpul akhir. Kemudian jika dia itu merupakan graf bernilai, kita harus tahu nih beban atau nilai atau cost-nya berapa untuk edge tersebut. Kemudian selanjutnya periksa apakah simpul awal sudah mempunyai jalur atau belum. Kita periksa apakah simpul awal sudah mempunyai jalur belum. Jika simpul awal belum memiliki edge, maka sambungkan ke simpul. Jika sudah, maka nanti kita telusuri sampai di paling ujung, sampai jalurnya itu, next jalurnya itu adalah 0. Kemudian sambungkan jalur ke simpul akhir. Prosedurnya seperti itu. Nah, ini adalah code-nya untuk menambahkan edge baru. Tadi informasi yang harus ada adalah simpul awal, simpul akhir, kemudian nilainya. Oke. Nah, sama kita memanggil atau membangun edge-nya itu dengan menggunakan fungsi malloc. Kemudian kita masukkan edge cost-nya berapa, edge next jalurnya ini masih 0. Kemudian edge tujuannya sudah ada akhir. Oke. Nah, sekarang kita tinggal menyimpan nih. Mau kita simpan di mana? Simpul baru yang kita simpan ini. Kita periksa jika awal simpul kita jalurnya sama dengan 0, maka kita simpan di sana. Jika tidak, maka kita telusuri edge yang nyambung ke awal ini sampai ditemukan next jalurnya itu adalah 0. Kalau edge jalurnya sudah 0, maka kita tinggal simpan new edge-nya di sana. Oke. Kemudian prosedur untuk mencetak graf. Prosedur ini digunakan untuk mencetak graf dengan melakukan penelusuran. Penelusuran dimulai dari simpul awal sampai simpul akhir. Prosesnya membutuhkan temporari untuk simpul atau jalur. Parameternya adalah graf yang akan ditelusuri. Nah, ini adalah prosedur untuk mencetak graf. Parameternya tadi graf yang akan kita telusuri. Nah, kita gunakan sebuah bantuan dengan tipe datanya adalah struct simpul. Jika graf tidak kosong, lakukan penelusuran. Nah, pertama kita cek dulu apakah time simpulnya itu 0, berarti kalau 0 berarti dia masih kosong. Jika tidak, kita telusuri sampai dia adalah 0. Lakukan print simpulnya, simpul, ID simpul, kemudian edge,
start, age, time. Nah, di sini print setiap jalur dan simpul akhir dari jalur tersebut. Jadi nanti terhubung dengan simpul bla 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 dan sekian sampai nanti ketemu jalurnya itu sampai dengan nol akhir. Artinya tidak ada lagi edge yang terhubung pada simpul yang sedang kita telusuri di awal ini. Nah, selanjutnya time simpul next. Jadi kita telusuri sampai next terakhir. Dan itu akan berhenti ketika time simpulnya itu adalah 0. Oke, itu adalah prosedur untuk mencetak graf. Nanti akan ada tugas untuk mencoba melakukan prosedur-prosedur ini. Prosedur-prosedur lainnya adalah prosedur untuk mencari simpul. Fungsi ini akan mengembalikan tipe data ADT simpul. Kemudian prosedur menghapus simpul, ini membutuhkan parameter ID simpul yang akan dihapus, kemudian melakukan penelusuran dan melakukan penelusuran pencari simpul yang akan dihapus. Kemudian jangan lupa kalau sebuah simpul dihapus, maka kita juga harus menghapus semua edge atau jalur yang berasal dari simpul tersebut dan yang mengarah ke simpul tersebut. Oke, jadi jika suatu kota hilang, maka kita juga harus menghapus semua jalan yang berasal dari kota itu atau semua jalan yang menuju ke kota tersebut. Nah, nanti coba kita akan praktekkan dengan mengimplementasikan informasi berikut di dalam implementasi graf dinamis. Nah, tugasnya yang pertama, coba kalian gambarkan bagaimana representasi graf dinamis untuk informasi berikut. Kemudian kalian akan mencoba, nanti akan ada lembaran lainnya untuk praktikum, tapi itu masuknya ke dalam kuliah, nanti akan saya tugaskan mengimplementasikan graf. Oke, sekian untuk hari ini saya cukupkan. Selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.